Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miniarti dari S1 Pendidikan Tata Rias. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang uji square 2x2. Yang pertama itu, kita harus mengetahui dulu pengertian uji square itu seperti apa agar memudahkan kita untuk lebih memahami rumus-rumus yang akan digunakan nantinya. Nah, pengertiannya itu adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Yang kedua itu tentang syarat penggunaan chi-square 2x2. Yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, pengamatan bersifat independen. Dan yang ketiga, datanya bersifat diskrit atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi data kategori. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Lalu, ketika kita menemukan tabel dengan baris dan kolom sama dengan 2, maka akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu, yang pertama, ketika N atau jumlah sampel lebih besar sama dengan 40, maka kita akan menggunakan koreksi kontinuitas pada statistik ujinya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Gunakan derajat bebas sama dengan 1, yang mana E, B, C, D merupakan sel pada tabel yang akan kita uji. Yang kedua, ketika N lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 40, boleh digunakan chi-square jika frekuensi harapan pada setiap tabel lebih besar dari 5. Maka sebaliknya, jika salah satu dari frekuensi harapan pada tabel lebih kecil dari 5, maka gunakan uji Exert-Fisher. Dan yang terakhir, jika N lebih kecil sama dengan 20, maka yang digunakan adalah uji Exert-Fisher. Yang keempat adalah proses penyajian atau perhitungannya. Sebagai contoh berikut, pertama, tentukan HO, HI, dan nilai alfa. HO, tidak ada perbedaan frekuensi dua populasi. HI, ada perbedaan frekuensi dua populasi. Yang kedua, kemudian lakukan uji statistik sebagai berikut, di mana R adalah jumlah baris, C adalah jumlah kolom, OIJ adalah frekuensi observasi pada baris I kolom J. EIJ adalah frekuensi harapan baris I kolom J. Selanjutnya, menentukan wilayah kritis. Caranya adalah dengan menentukan chi-square tabel dengan derajat bebas yang merupakan perkalian antara jumlah baris dikurung 1 dikali jumlah kolom dikurang 2. Dan yang terakhir adalah menentukan keputusan tolak HO ketika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value lebih kecil dari nilai alfa. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung tentang pembahasan kita hari ini. Nah, gimana teman-teman? Udah makin ngerti kan dengan uji square 2x2? Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.